Tuhan bisa melihat dari segala posisi. Hati kita pun dia bisa lihat. Kiblat kita kemana? Pandangan kita kemana? Saya melihat ini sebagai sebuah standar atau suatu cara pandang, sudut pandang. Sudah sama seperti yang lainnya. Nah, itu jawaban saya. Iya, yang pasti mengapa tidak disebutkan penglihatan manusia tapi penglihatan Tuhan? Karena penglihatan Tuhan bisa melihat semuanya. Oke, shalom. Selamat berjumpa lagi dalam program obrolan Rohani Sutomo. Di sini kita datang dan memberikan pelajaran-pelajaran untuk saudara-saudara pemirsa. Masih dalam pekan ini, maka melalui video ini, melalui tayangan ini bisa menjadi referensi saudara-saudara. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih. Yang menjadi anggota tetap kita adalah Pak Simbolon. Halo Pak Simbolon. Halo. Terima kasih sudah join lagi. Lalu ada Pak Eldi. Halo Pak Eldi. Halo. Terima kasih join. Salam sejahtera kita semua. Ya, terima kasih. Dan ada pendeta Denny Panjaitan juga dari Gembala di Kebayoran, Asosiat Gembala Kebayoran. Halo pendeta Denny. Shalom semua saudara-saudara dimanapun kita berada. Oke, terima kasih. Dan di sini juga ada, ini prajurit dari Kebayoran dibawa oleh pendeta Denny Panjaitan. Halo, saudara Excel Hadriadi. Halo, shalom. Shalom, terima kasih. Dan istimewanya pemirsa, kita kehadiran juga tamu dari pimpinan kita Konferensi DKI Jakarta, Bapak Pendeta Melvin Malau sebagai Direktur Global Mission AMR dan ASI ya pendeta ya. Halo, apa kabar pendeta? Damai sejahtera sebagi kita semua. Shalom. Shalom, terima kasih luar biasa. Sangat bersukacita dan saya berharap sukacita kita, semangat obrolan ini akan sampai pada pemirsa ya. Dan saya minta untuk kita sebelum mengawali obrolan ini, kita akan awali dengan doa. Maka dengan demikian saya meminta pendeta Denny Panjaitan boleh doa buka untuk memulai obrolan kita. Mari kita berdoa. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan dalam segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat yang sama hari ini, kami umat-umat-Mu rindu untuk membuka kembali satu lembaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong, hadir memberikan kepada kami pengertian. Dan dalam setiap diskusi, obrolan yang kami sampaikan, ini dapat menolong kami semua untuk memiliki iman percaya lebih teguh di dalam Yesus sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta Denny. Oke, langsung saja kita akan mulai obrolan kita. Yang akan kita obrolkan pemirsa adalah pelajaran keempat dengan judul Penglihatan Tuhan, Pandangan Alkitabiah. Pandangan Alkitabiah, penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Apa sih maksudnya ini? Apa maksud dari judul ini? Asumsi dari rekan-rekan, saudara-saudara dan hamba-hamba Tuhan. Penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pak Simbolon dulu mungkin. Boleh, Pak Pendeta. Sebenarnya jadi pandangan Tuhan ini pandangan yang memang Alkitabiah. Jadi semata-mata semua itu berdasarkan dari iman Kristen. Jadi memandang sesuatu dari iman Kristen. Dan di sini penglihatan Tuhan itu kalau di sini dikatakan mata gitu ya. Nanti kita masuk ke ayat intinya. Mata sebenarnya bukan mata untuk melihat seperti yang manusia katakan gitu ya. Lihat, tapi Tuhan bisa melihat dari segala posisi. Hati kita pun dia bisa lihat. Kalau manusia tidak bisa melihat dengan mata. Dalamnya laut, dalam diduga, dalamnya hati tidak ada yang tahu kan. Tapi Tuhan bisa tahu. Sampai di situ dulu Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Simbolon. Bagaimana yang lainnya? Pak Eli ada pendapat awal tentang apa maksud dari judul kita Penglihatan Tuhan, Pandangan Alkitabiah? Pandangan yang dimaksud di dalam Alkitabiah atau dalam pelajaran kita ini, yaitu kita sebagai umat Kristen
kiblat kita kemana? Pandangan kita kemana? Yaitu kepada sang pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Yaitu Allah Bapa yang ada di surga melalui anaknya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah memandangkan wajah kita, jangan berpaling. Biar kita umat yang sisa ini akan bisa diselamatkan melalui firman Tuhan, yaitu yang menuntun kita adalah Alkitab, Injil. Itu dulu Pak Pendeta. Oke, luar biasa ini. Terima kasih. Baik. Memang pengalaman Pak Eli luar biasa. Bagaimana Pendeta Dini? Ya, bicara mengenai penglihatan Tuhan dan pandangan Alkitabiah, saya melihat ini sebagai sebuah standar atau suatu cara pandang, sudut pandang yang bisa menjadi filter atau juga penyaring setiap kali manusia berpikir baik tentang dirinya maupun juga mengenai alam semesta. Dan standar itu, cara pandang itu adalah Alkitab, mengenai apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan, manusia, dan bumi. Itu Pendeta Chris. Oke, terima kasih Pendeta Dini. Kalau Saudara Excel? Geleng-geleng, Luar kenapa nih biasa. geleng-geleng nih? Memang jam terbang itu luar biasa, Sir ya. Kalimatnya itu perlahan, tapi pas gitu. Jadi kalau saya melihat di pelajaran 4 ini sudah sesuai, sudah sama seperti yang lainnya. Nah, itu jawaban saya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Saudara Excel. Nah, Pendeta Melvin, apa menjadi asumsi dasar kita Pendeta mengenai pelajaran ini? Penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Apakah ada pendapat Pendeta? Iya, yang pasti mengapa tidak disebutkan penglihatan manusia tapi penglihatan Tuhan? Karena penglihatan Tuhan bisa melihat semuanya. Sementara kita manusia tidak bisa melihat semua. Yang menjadi bagian kita adalah pandangan. Seharusnya saya bisa tambahkan sedikit penglihatan Tuhan, pandangan Alkitab, dan pandangan manusia. Dan yang menjadi problem adalah pandangan manusia. Itu nanti kita akan lihat lebih jauh dalam pelajaran. Yang pasti jangan ambil bagian Tuhan, karena penglihatan itu yang melihat secara general hanya Tuhan. Jangan coba-coba mau mencoba melihat semua isi dunia ini, bahkan pencipta itu sendiri. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Karena banyak manusia di dunia ini mau melihat semua. Padahal Terbatas. satu tembok saja di balik tembok itu tidak bisa lagi dilihat. Tapi Tuhan tahu. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Betul sekali. Jadi jangan taruh mata kita sama seperti mata Tuhan ya. Mata manusia seperti mata Tuhan. Mata Tuhan luar biasa. Oke, terima kasih atas asumsi atau dasar dari judul kita, penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Kita masih dalam rumah yang besar, dalam triwulan 3 bulan ini kita akan bahas tentang pendidikan. Oke, kita lihat dalam pelajaran kita, ada bicara tentang pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan. Tadi ayat hafalannya, saya coba baca, ayat inti dari tema pekan ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, yang menarik adalah hal penting bagi kita bagaimana mengajarkan pandangan Tuhan, yaitu pandangan Alkitabiah, kepada orang-orang muda, kepada setiap orang tua pun sekalipun, mengenai dalam dunia pendidikan ini perspektif Tuhan, yaitu Alkitabiah, lebih ditinggikan. Nah, di dalam pelajaran kita bicara tentang pandangan Tuhan, inti dari setiap pendidikan Kristen yaitu berpusat kepada bagaimana cara pandang Tuhan bagi kehidupan manusia. Yaitu kalau hari ini kita melihat pandangan Tuhan berdasarkan Alkitabiah, sesuai Alkitab. Karena di dalam kehidupan manusia banyak sekali teori-teori yang muncul. Teori-teori yang muncul. Teori dalam dunia pendidikan khususnya ya. Ada ateis materialis, ada ateis teotis, lalu ada ateis naturalis. Itu bagaimana berbicara asal mula kehidupan manusia. Nah, ini menarik. Ketika berbicara asal mula manusia, banyak pandangan, banyak teori, banyak ilmu yang membahas tentang ini. Tetapi sejatinya bagi pendidikan Kristen harus meletakkan pandangan
terhadap pandangan Tuhan, yaitu secara alkitabiah. Sehingga inilah menjadi basic dasar. Oleh karena teori-teori yang macam-macam itu, yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia, tidak bisa menjawab secara keseluruhan, secara konkret. Tetapi ketika diletakkan secara pandangan Tuhan, yaitu berdasarkan alkitabiah, maka ada jawaban tentang teori-teori atau tentang asal mula kehidupan kita ini. Bukan begitu? Tentang pandangan Tuhan ini. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara jikalau kita melihat banyak teori-teori ini? Teori-teori kita belajar ya, kalau tidak salah di sekolah hari ini juga di pelajaran IPA mungkin masih banyak teori-teori yang menyangkut asal mula kehidupan, evolusi dan sebagainya yang sering mengganggu dasar pertumbuhan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi dunia pendidikan kita. Bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita lihat betapa pentingnya pandangan Tuhan menjadi yang terutama diletakkan di dalam pendidikan Kristen. Nah, ada teori Leibniz. Leibniz itu teori apa ya? Saya kurang tahu tuh Leibniz itu. Bagaimana? Pendeta ini sudah senyum-senyum nih, teori Leibniz. Iya. Teori Leibniz. Ini Leibniz ini perlu kita kenalan juga, pendeta. Siapa itu dia? Supaya kenal juga apa yang dia sampaikan. Jangan-jangan nanti kita omongin si Leibniz, rupanya tukang roti dia. Ngapain kita bahas tukang roti kan di sini? Kita harus cari tahu. Rupanya ini untuk informasi bagi kita. Leibniz atau nama lengkapnya Gottfried Wilhelm Leibniz. Ini namanya agak sulit. Kalau saya biasa makan peyem susah bacanya. Namanya cukup panjang. Dia berasal dari Jerman, keturunan Sorbia. Dia ini merupakan seorang filsuf, pemikir, dan juga penulis di Jerman. Di dalam satu karyanya, dia pernah berkata seperti ini. Mengapa ada sesuatu? Kenapa harus ada sesuatu? Lebih baik ditiadakan saja. Nah, orang-orang banyak berpikir, mengapa ada sesuatu? Mengapa ada manusia? Apakah bukannya ditiadakan saja? Ada manusia sekarang malah jadi makin runyam. Permasalahan timbul di mana-mana. Permasalahan moral timbul. Permasalahan kekurangsenangan timbul. Bahkan yang baru-baru ini marak di negara kita, permasalahan di dalam serikat buruh timbul. Repot semua dibuat karena adanya sesuatu. Mendingan ditiadakan aja, beres, nggak ada permasalahan. Tapi rupanya kan tidak seperti itu faktanya. Ini menariknya. Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Alkitab ada dibuka doktrin penciptaan sebagai awal dari penjelasan Alkitab. 6 hari lamanya Tuhan mencipta dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Seharusnya di dalam dunia pendidikan pun hal yang sama berlaku. Terlebih dalam pendidikan Kristen. Sama seperti penciptaan ini dibuka di awal menjadi salah satu dasar, begitu juga dalam pendidikan Kristen. Menjadi salah satu dasar untuk menguatkan kurikulum pendidikan ilmu yang dimiliki oleh anak-anak. Bisa saja sebenarnya Tuhan menaruh pemahaman mengenai kebangkitan, mengenai hukum, mengenai kedatangan yang kedua kali maupun juga mengenai salib di awal. Tapi rupanya Tuhan tidak buat begitu. Dan di dalam kemahatauannya, dia menaruh dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bagaimana penciptaan itu berlangsung. Dan ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Rupanya setan pun tidak senang akan hal ini. Setan tidak senang. Dia menggunakan 1001 cara, mengeluarkan teori-teori yang lain untuk mematahkan pemahaman penciptaan yang dibuka oleh Alkitab. Kalau kita lihat dari berbagai macam teori, ada yang dikatakan manusia itu berasal dari evolusi, yang dimana berawal dari satu sel kecil.
ataupun dari miliaran tahun yang lampau dan berbagai macam cara. Hidup, tapi setelah itu mati dan tidak ada tujuan hidupnya lagi. Apa bedanya dengan hewan dalam hal ini? Sama seperti media yang kita gunakan sekarang. Pemirsa pun dimanapun kita berada. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP. Laptop, HP, atau media lain yang diciptakan itu pasti ada tujuannya. Dan ada fungsinya. Tidak mungkin ini tiba-tiba diciptakan lalu tanpa tujuan. Begitu juga dengan manusia. Tujuan itu bisa kita dapat. Pengertian itu bisa kita mengerti kalau kita menggunakan cara pandang, sudut pandang atau kacamata Tuhan, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di mana Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta beserta kita semua yang ada di dalamnya. Itu sedikit Mungkin pemahaman yang sudah dibuka oleh Terima kasih. saya mungkin mau bertanya ini Pak Pendeta. Oke, silakan Pak. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan itu sejalan dengan penciptaan 6 hari gitu loh. Karena ilmu pengetahuan ini adalah mengenai sebab dan akibat ya. Jadi kalau kita belajar matematika dulu namanya constraint, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat misalnya. Kita harus mencari tahu x dan y-nya. Karena kalau penciptaan suddenly jadi, gitu kan? Tetapi ilmu pengetahuan tidak bisa bicara seperti itu. Dan bagaimana bisa ilmu pengetahuan sejalan dengan pandangan Alkitab ini, ya kan? Nggak mungkin, karena kalau itu sejalan, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan. Background pendidikan saya mengenai pandangan-pandangan para ilmuwan, karena saya belajar mengenai bagaimana bumi itu terjadi dari sebuah mikroorganisme gitu loh. Dan bagaimana bisa menentukan usia sebuah lapisan tanah kalau tidak dari mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bisa tahu mikroorganisme ini hidup sekian juta tahun yang lalu. Dan itu pelajarannya memang pelajaran saya gitu. Dan ini dilematis gitu. Jadi tidak semata dunia ini hanya pandangan Alkitabiah saja gitu loh, dan tidak tanpa ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin ya dunia ini tanpa ilmu pengetahuan kalau kita memang tidak sejalan gitu ya? Begitu aja Pak Pendeta, mungkin bisa diberikan pandangan yang lain gitu. Terima kasih. Oh, luar biasa ini. Ini terlihat yang mana yang kelas dulu SMA IPA dengan IPS ya. Berarti ketahuan saya dari saya bahasa Pendeta. Oh, bahasa saya ya? kebetulan bahasa. Nggak masuk di otak saya ini. Panjang bahasa ilahi nggak apa-apa. Bahasa itu biasanya memiliki tutur kata yang bisa menjelaskan. Bagaimana Saudara Exxon melihat pertanyaan itu? Aduh, saya salah ngomong lagi kan? Kena lagi. Ini baru di awal sudah ditekan ya. Oke. Jadi kalau saya melihat yang tadi saya agak singgung karena saya ingat beberapa bulan yang lalu ada satu siaran di web channel itu dia membahas mengenai sains dan Alkitabiah. Nah kebetulan saya waktu itu ambil bagian MC-nya. Sepanjang acara saya terdiam, saya bingung. Karena itu pembahasannya luar biasa dari sains. Tapi kita akan temukan satu hal bahwa tidak semua hal yang dari sains atau semua ilmu pengetahuan bisa disamakan dengan Alkitab. Makanya tadi sudah di awal sudah dibilang sama Sir Melvin adalah jangan sampai pandangan kita itu sama seperti pandangan Tuhan. Jadi kita mencoba meraba-raba semua sesuai dengan mau kita. Wah itu luar biasa itu. Berarti kita sudah melebihi Tuhan. Alkitab aja dibuat ratusan tahun yang lalu sebelum saya lahir pun. Nah kita sekarang mencoba untuk meraba-raba. Jadi kalau buat saya ada beberapa hubungan antara sains yang bisa disamakan dengan Alkitab, ada juga sains yang tidak bisa disamakan dengan Alkitab. Mungkin itu kalau dari saya, kacamata saya. Ya, tidak apa-apa. Memang saya lihat Pak Excel pakai kacamata, jadi memang pakai kacamata Pak Excel ya. Nah, oke. Jadi saya ngeles aja dulu. Mungkin kacamatanya baru barangkali ya, jadi perlu juga dilihat. Terima kasih. Nah ini ada Pendeta Melvin Malo. Bagaimana Pendeta melihat hal tentang teori sains ini dengan Alkitabiah ini, Pendeta? Ya,
sains itu kan hikmat, filsafat. Ya, filsafat itu ada yang diterima oleh Alkitabiah, ada yang tidak. Itu dulu. Yang pasti semua orang mengakui keberadaan penciptaan itu. Walaupun teori-teori kemudian mengembangkan teori pribadi tentang filsafat atau hikmat yang diterima. Kalau kita baca dasar dari permulaan penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, di sana disebutkan pada mulanya Allah. Apa artinya saudara-saudari? Di sana itu jelas bahwa kejelasan penciptaan dunia kita ini dan segala sesuatu itu jelas dasarnya. Jelas asal muasalnya. Ya. Jadi kemudian manusia berfilsafat. Itu sebabnya supaya jangan sesat, sebenarnya kita beruntung, siapapun, apapun latar belakang kita, suku apapun, bangsa apapun, kita bersyukur Allah menjembatani dirinya melalui buku Alkitabiah. Tapi bisa jaga ada sekte yang lain tidak sependapat dengan pendapat saya. Tapi saya mau katakan, karena sekarang banyak sekali filsafat-filsafat yang muncul. Contoh seperti Pak Simbolon tadi katakan, saya sebutkan satu ya, filsafat materialisme. Ya. Apa itu? Materialisme itu percaya bahwa hanya benda yang sejati dan tidak menerima siapa atau apapun yang tidak dapat mereka lihat sendiri. Jadi teori ini harus dibuktikan dulu gitu, baru percaya. Jadi ini kan sains nih, sains. Ya, sains. Kalau ini diterima, berarti tidak ada yang perlu kita percaya sebelum itu terbukti. Padahal pembuat teori itu baru lahir 20 tahun yang lalu, baru lahir 100 tahun yang lalu. Sementara penciptaan pada mulanya sudah jelas. Ya, kita tahu Musa ya pencipta itu yang membukukan ini tahu bahwa dia 400 tahun sebelum peristiwa itu, tapi dia bisa bukukan. Mengapa? Karena ini adalah hikmat dari Allah. Itulah penglihatan Tuhan. Jadi Pak Simbolon, banyak pendidikan yang tidak bisa kita adopsi, tidak bertentangan dengan pandangan Alkitabiah, tetapi teori yang menentang keberadaan penciptaan itu adalah tidak boleh kita terima. Mungkin itu sedikit tambahan. Yang pasti jelas asal muasal ciptaan yang Tuhan berikan, dan Tuhan bukan ciptaan, tetapi Tuhan adalah pencipta. Terima kasih. Oh, terima kasih Pendeta Melvin. Jadi kita sudah dapatkan penjelasannya ya, Pak Simbolon, oke ya. Dan bagaimana? Jadi kalau bicara ini berarti kembali lagi kepada apa yang tertulis. Ada tertulis yang kita percayai yaitu Alkitab. Dan bagaimana berbicara tentang pandangan Alkitabiah. Nah ini udah senyum nih Saudara Excel nih. Bagaimana berbicara tentang pandangan Alkitabiah ini? Apakah pandangan Alkitabiah adalah pandangan Tuhan juga? Dan sebagainya. Bagaimana, Saudara Eksa? Oke. Ini sudah sesuai dengan judul, pembahasannya juga dikena di saya. Memang yang namanya tempat menentukan prestasi. Kalau di sini yang WA duluan menentukan dia bagian hari apa. Ternyata berat juga kena harinya ya. Saya sudah planning nih, hari-harinya saya mau cari yang lebih mudah dipahami. Dapat yang pas sesuai dengan judulnya, pandangan Alkitab. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Sir Chris bahwa pandangan di awal juga sudah kita jelaskan adalah pandangan Alkitab itu sesuai dengan pandangan Allah. Jadi kalau menurut dari saya, karena di awal di sini sudah dijelaskan mengenai seorang yang ateis melihat fenomena alam. Kalau kita lihat di paragraf di awal, itu dia ada seorang ateis yang melihat bagaimana indahnya pelangi. Seorang ateis melihat kalau pelangi, berarti itu pelangi buat seorang ateis yaitu pelangi terjadilah. Terjadi mungkin karena cipratan air atau bagaimana, itu fenomena alam biasa. Tapi di bawah langsung dijelaskan lagi sebaliknya, seorang yang memandang dari sudut pandang Alkitabiah, dia mengerti bahwa pelangi itu merupakan janji dari dari Allah. Dari Allah mengenai tentang
tidak akan ada air bah lagi memusnahkan makhluk hidup. Jadi janji itu dilakukan kepada bumi, bukan kepada manusia. Nah, bagus. Berarti kita semua belajar Alkitab. Nah, itu dari poin pandangan Alkitabiah. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa pandangan kita harus sesuai dengan pandangan Alkitabiah. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Alkitab. Ini saya ambil poin-poin intinya yang bisa saya ambil kehidupan saya sehari-hari ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Alkitab merupakan hal dasar. Nah, itu di paragraf ketiga sudah dijelas. Hal dasar dari iman kita. Jadi iman kita harus sesuai dengan Alkitab. Nah, ketika kita sudah tahu ada Alkitab, berarti di sini dituliskan adalah ketika Alkitab ini mengajarkan kita pandangan hidup merupakan saringan yang oleh mana kita dapat melihat dan memahami dunia. Jadi kita bisa melihat, memahami dunia. Kalau buat saya ambil 3. Ketika kita bisa melihat, kita bisa memahami dunia, kita bisa memilih. Jadi ketika kita melihat pandangan Alkitab, kita sudah melihat, wah pandangan Alkitab ternyata itu benar atau salah, benar. Ketika kita sudah tahu itu benar, kita pahami dulu benar dalam konteks yang bagaimana. Ketika sudah kita pahami, baru kita memilih bahwa ini jalan yang benar. Itu dari konteks saya. Jadi Alkitab ini menjadi guide ya. Kalau buat saya Alkitabiah ini guide supaya kita tahu seperti kacamata. Kalau kita minus plus, kita mungkin paksakan baca kita melotot. Sakit mata ini. Kita butuh kacamata untuk melihat. Nah, itulah Alkitab. Supaya kita bisa melihat kira-kira yang kita buat ini benar atau salah. Dan yang terakhir di paragraf terakhir adalah kuat mematuhi ajaran-ajaran Alkitab. Jelas. Dan yang terakhir saya mau sharing adalah pendidikan Kristen harus berakar dan berdasarkan pada firman Allah. Dan setiap ajaran yang bertentangan dengan itu harus ditolak. Sudah jelas di bawah, segala pengajaran yang di luar firman Allah, melalui yang di luar Alkitab, itu harus ditolak. Mungkin itu dari saya di hari pandangan Alkitabiah. Jadi kalau dari saya, tetap saya sesuai dengan Sir Melvin bilang di awal, jangan kita mencoba meraba-raba, coba memakai otak kita, akal kita untuk, ini sebenarnya bisa begini, ini bisa seperti ini, harusnya begini, nggak bisa. Karena di bawah ini sudah dijelaskan bahwa setiap ajaran yang bertentangan dengan hal itu harus ditolak. Jadi itu dari saya, Sir. Oke. Mungkin ada tambahan yang lain. Saya mau bertanya sedikit nih, Pak Excel. Bagaimana caranya kita menggiring berat, orang? kan? Bagaimana caranya kita menggiring orang untuk selalu memandang secara Alkitabiah? Karena ini kita kehidupan yang tidak ideal ya. Kalau di surga itu nggak usah diomongin, pasti Alkitabiah. Tetapi ini kita di kehidupan nyata seperti ini, bagaimana caranya kita mengarahkan orang untuk selalu memandang secara Alkitabiah? Mungkin dari orang Nasrani sendiri belum tentu seperti itu. Mungkin dia malah meyakini, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kok gue jadi ragu ya? Bagaimana gitu? Mungkin ada masukan dari saya juga mau tambahkan pertanyaan lagi. Belum dijawab. Saya nggak mau dijawab. Tanya, ini yang nggak enak saya. Oh, biasanya kalau MC itu, Sir, banyak pertanyaan baru dijawab langsung satu. Kalau satu-satu itu makan waktu. Boleh. Benar pendeta ini ya? Benar pendeta ini. Jadi kita ambil semua baru ditanyakan. Nah, pertanyaan saya juga sama. Alkitab kita itu sama nggak sama dengan Alkitab Nasrani yang lainnya? Sama. Sama ya? Karena diterbitkan kenapa? dari Lembaga Alkitab Indonesia. Benar, oke. Tapi kenapa caranya itu berbeda-beda? Pengaplikasiannya itu setiap pribadi atau setiap organisasi juga berbeda. Itu pertanyaan saya. Padahal Alkitabnya sama. Nah, saya pertanyaan. Nah, silakan jawab tuh. Sir Melvin kayaknya sudah. Itu saya jawab Pak Excel. Ya. Oke. Bukunya sama, tetapi cara pandangnya berbeda. Ya, kita sama-sama pegang gajah, satu pegang belalainya, satu buntutnya, pasti bilang berbeda gitu loh. Jadi tergantung cara pandang manusianya. Seperti tadi Pak Pendeta Melvin Malau tadi katakan, manusia itu hanya pandangannya gitu loh. Ya, bukan penglihatan. Nah, itu yang membuat berbeda. Rambut sama hitam, tapi pikirannya bisa berbeda. Nah, itu yang terjadi menurut saya begitu. Mungkin Pak Pendeta Melvin Malau mungkin bisa tambahkan.
Ya, Victor ini Kisru, pertanyaan. daripada saya ribut sama Pak Excel, Pak Pendeta Melvin Tengahir ya. Ya, ini pertanyaan sangat praktis ya, practical of life. Jadi luar biasa. Jadi saudara-saudari, saya mau buktikan baik pengalaman, penghayatan, kemudian penghidupan lah. Bagaimana cara terbaik kita supaya orang kembali ke Alkitabiah? Yang pertama yang kita lakukan, dan ini tidak akan bisa dimiliki seorang filsuf siapapun dan bahkan figur yang ada di dunia ini selain pencipta itu. Satu, bahwa Tuhan itu pribadinya ada. Baru yang kedua, Tuhan ceritakan kepada orang bahwa Tuhan berkuasa adanya. Tidak ada figur di dunia ini yang bisa berkuasa around the world, bahkan seisi dunia. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain yang perlu kita beritahu, karena Tuhan tidak dicipta, tapi dia pencipta. Kalau teori Darwin, dia adalah ciptaan. Dia pun asal-usulnya tidak tahu dia dari mana. Kalau Alkitabiah menyebutkan Tuhan kita itu Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Kemudian Tuhan itu adalah kreatif adanya. Dan Tuhan itu teratur adanya. Kalau teori Darwin dan teori yang lain masih jejak teorinya. Sekarang dia konsisten, besok dia berubah ketika angin arah. Kalau Tuhan, dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, dia tetap konsisten. Kemudian Tuhan majemuk adanya. Itu sebabnya Tuhan mengasihi semua suku, bangsa di dunia ini. Ya, Tuhan baik adanya. Coba saudara-saudari, pendengar, pemirsa di mana saja pun saudara berada, coba tanya hati kita, siapa yang ada di dunia ini yang baik adanya. Mother Teresa contoh, dia orang baik, tapi dia hanya terjangkau di Kalkuta, di India, dan beberapa tempat. Tapi Tuhan di seluruh jagat raya ini, dia baik. Ya, itu Alkitabiah. Jadi ini tidak dapat di teori yang lain. Kemudian Tuhan hidup adanya. Tuhan adalah komunikator. Tuhan seperti kita juga. Dia tahu perasaan kita, dia tahu keadaan kita. Tapi Tuhan tidak sama seperti kita. Gitu. Saya sama dengan siapa aktor politik yang paling terkenal di Indonesia sekarang. Ya, kita sama ciptaan. Tapi Tuhan tidak, walaupun dia tahu tentang kita, dia merasa seperti kita, tapi Tuhan tidak seperti kita, karena dia maha tahu, omnipresent, ya. Kemudian dia adalah maha hadir, kemudian panggilan-panggilan yang lain manusia tidak ada yang memiliki, baru Tuhan mandiri adanya. Jadi Pak Simbolon, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Jadi kalau ada teori-teori menawarkan yang lain selain pemahaman Alkitabiah, itu perlu menjadi satu pemikiran bagi kita semua bahwa itu perlu lebih dikasihani itu orang. Karena guideline-nya adalah sudah jelas. Mengapa Alkitab ini diberikan Allah adalah sebagai pertanggungjawaban kasih Allah kepada kita sebenarnya. Jadi artinya begini, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah mau kita kembali kepada Dia, diberikan jembatan pengetahuan tentang kasih Allah, yaitu Alkitab. Jadi hidup kita harus barometernya Alkitabiah, tidak boleh yang lain. Ya, bayangkan kalau ateisme tidak percaya Tuhan. Ya, sorry agak panjang sedikit. Ateisme tidak percaya Tuhan, tapi Alkitab katakan Tuhan itu ada. Ya, kemudian ada agnostisisme, tidak tahu entah ada Tuhan atau tidak. Itu tadi pertanyaan itu. Itu teori agnostisisme. Ya, ada teori yang lain. Teori apa? Animisme. Tuhan ada di mana-mana. Banyak teori. Tapi Alkitab katakan bagaimana supaya kita hidup Alkitabiah, hidup kita tenang dan hidup kita bahagia. Satu-satunya kembali ke Alkitab, karena itu adalah moral tabiat Allah yang diberikan. Itu sedikit tambahan teman-teman, panjang banget ya. Mungkin pemirsa bisa bosan ini. Makasih. Tapi agak emosional sedikit karena di luar itu kita tidak makin banyak kita teori-teori palsu, kita akan menderita ya. Ya itu. Terima kasih. Amin. Oke. Jadi kita lihat ini dari Minggu sampai hari Selasa, kita diperhadapkan dengan banyak teori, banyak perspektif manusia dunia dengan asumsi-asumsi asal mula kehidupan. Di sisi lain, kita harus melihat bagaimana perspektif dari Tuhan, Alkitabiah, yang menjadi lebih banyak keuntungannya. Karena Alkitab sendiri mengatakan,
Mazmur 53 ayat 1, orang bebal itu berkata bahwa tidak ada Tuhan. Itu orang bebal katakan tidak ada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dengan demikian dari segala proses pendidikan yang ada, pendidikan yang sejati ini, pendidikan Kristen ini, maka segala pengetahuan itu ujungnya membawa kita menyadari akan eksistensi keberadaan Tuhan. Dan dengan kata lain, menyembah Tuhan. Bukan begitu Pak Eli ya? Menyembah Tuhan. Betul sekali Pak Pendeta. Sang penebus. Oke, terima kasih. Memang kita wajib sebagai umat yang sisa ini menyembah Sang Penebus. Yaitu siapa? Yaitu kepada Tuhan, Yesus Kristus. Sebab perumpamaan kita kepada orang tua kita, dia sudah menanamkan kebaikan dari kecil, dari kita lahir. Kemudian kita dididik, kita diarahkan. Begitu juga Tuhan dengan kita. Kita diarahkan atas nama firman-Nya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kita bukannya takut dalam artian kita takut seperti melihat sesuatu. Yang disebut takut ini adalah karena Tuhan, Bapa Allah yang ada di surga begitu baik terhadap diri kita. Nah, disitulah kita menyembah. Yang disebut menyembah ini karena kita betul-betul mengakui Bapa Allah Tuhan yang ada di surga. Dia sangat menyayangi umatnya. Kita dituntun oleh firman-firman-Nya supaya kita selamat menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, di dalam Injil, Alkitab Injil, firman itu ada nyata, tapi telah menjadi manusia. Dan firman itu ada di antara kita, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, ini sangat sungguh luar biasa. Jadi firman Tuhan itu adalah sudah ada melekat di diri kita masing-masing sebagai umatnya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, umat yang sisa ini, kita betul-betul sangat-sangat, bukannya dihantui ketakutan, sekali lagi sangat-sangat menghargai, sangat-sangat begitu penuh kasih karunia-Nya terhadap umat-umatnya. Dia telah menebus kita. Seperti kita, sedikit mohon maaf, saya contohkan. Orang tua ibu bapak kita selagi hidup, apa yang harus kita berbakti sama mereka? Suatu contoh, kita berkelakuan baik, kita berbahasa tutur yang baik, kita bergaul yang baik, kita dididik yang baik. Nah, apalagi Tuhan. Memang harus betul-betul kita menyembah, betul-betul sungguh-sungguh apa yang diperintahkan, yang tertulis di dalam 10 hukum. Di dalam Alkitab Injil. Itu betul-betul kita pahami. Bukan semata-mata kita cukup baca, tapi betul-betul sampai ke tulang sumsum kita, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita, kita harus taat. Dan kita harus patuh. Makanya kita betul-betul bisa menyatukan perasaan dan hati nurani kita. Betul-betul Tuhan itu adalah satu-satunya kiblat kita, satu-satunya harapan kita untuk kita bisa mencapai surgawi, yaitu Yerusalem yang baru. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Eli. Jadi hal yang menarik adalah sungguh luar biasa diberkati oleh Tuhan kita semua jikalau pada saat kita memiliki pengetahuan dan hikmat, tetapi di atas pengetahuan hikmat itu kita dapat menyembah Tuhan ya Pak Eli ya. Menyembah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan merasakan tuntunan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena saja jika kita memiliki pengetahuan, kita memiliki hikmat, tapi tidak menyembah Tuhan, bisa menjadi seorang yang frustasi akan datang tiba waktunya. Dan yang menarik lagi adalah bicara tentang pengetahuan ini adalah pembentukan moral. Ada satu cara untuk membentuk moral,
yang kita percaya bahwa yaitu dengan cara hukum Allah. Hukum Allah sangat berperan aktif dalam pembentukan moral dibandingkan pembelajaran atau teori-teori dunia ini. Bagaimana Pak Simbolon? Tapi sebelumnya Pak Pendeta tadi belum dikasih kesempatan bertanya ini. Oh, Tadi ini Pak Simbolon ini bertanya terus ini Pak Simbolon ya. Itu bidang saya karena di sini ada keynote speaker kita. Saya mensinyalir gitu loh ya. Kita menyembah penebus ya. Saya mensinyalir bahwa kita menyembah penebus karena kita tahu dia mau datang yang kedua kali gitu loh. Jadi kita berpura-pura gitu loh. Wow. Jadi kita lebih pada ketakutan gitu loh. Ya, karena disebut Yesus akan datang kedua kali, takut. Ya, menyembah kita. Tapi lebih kepada ketakutan gitu loh. Bagaimana fenomena ini gitu loh. Karena ya kita menyembah dia harusnya kita karena mengasihi dia gitu loh. Ya, kita mengasihi. Tapi ketika didengung-dengungkan dia akan datang loh, hati-hati loh. Kita langsung menyembah gitu loh. Bagaimana fenomena ini mungkin bisa dijelaskan mungkin langsung sajalah saya ke Pak Pendeta Melvin Malau karena ini agak berat sepertinya. Terima kasih. Iya, memang luar biasa Pak Simbolon ini ya, pertanyaan terapan itu luar biasa. Yang pasti saudara-saudari, walaupun ada mujizat, tetapi iman bukan iman yang instan, ya. Jadi sekarang ini banyak orang berpendapat untuk membentuk moral itu atau untuk membuat iman itu bertumbuh, setia kepada Tuhan itu bisa instan 1-2 hari. Saya mau katakan ada sesuatu konsep yang salah di situ. Karena ada tahap. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita harus menerima dulu bahwa Allah itu memberikan jalan kepada kita. Ya, jalan kepada Tuhan, dibenarkan kita. Yang tadinya kita yang mati, tapi penebus itu yang mati. Konsep-konsep ini orang tidak tahu. Ketika kita sudah mengakui keberadaan Tuhan, kita dibenarkan, seharusnya ada 2 hasil yang dipantulkan di sana, Pak Simbolon. Apa itu? Yang pertama, kita tidak lagi mencintai dosa-dosa kita yang lama. Ya, baru kita meninggalkan jalan-jalan yang salah itu. Baru kita berada di tahap pengudusan. Jadi ada progresifnya. Kalau ada katakan saya mencintai Tuhan, saya mengakui penebus, tapi hasil dari dia menyembah penebusnya tidak ada perubahan hidup dan bahkan menggunakan ayat-ayat rohani atau ayat agama untuk demonstrasi mengatasnamakan Tuhan, lalu anarkis, kemudian memukuli, membakar. Saya mau katakan kepada kita pemirsa, apa yang kita, sementara penebus itu memberikan hidupnya supaya batin kita, tabiat kita berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Karena penebus itu baik adanya, tidak pernah menciptakan kejahatan. Jadi sebaliknya kalau ada manusia di bawah kolong langit ini dan bahkan di negara kita, di kota di mana kita tinggal sekarang ini, banyak menggunakan simbol-simbol yang agamais, kemudian memakai ayat-ayat yang kelihatan begitu kudus, begitu sakral, tetapi dalam prakteknya sesungguhnya menyakiti orang, membakar, kemudian mencaci maki, kemudian fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Dia tidak menghargai jalan pembenaran yang Allah berikan kepada kita. Dan mereka tidak, dan kita tidak akan pernah berada di tingkat pengudusan. Di tingkat pengudusan ini ada 2 hasil. Bahwa kita bertumbuh semakin sering berbagi kepada orang lain. Kita akan susah kalau tidak melakukan kebaikan kepada orang lain kalau kita sudah berada di tingkat pengudusan. Dan nanti terakhir kita akan dipermuliakan. Itulah yang kita tunggu-tunggu, akhirat. Ya, akhirat yang terakhir, ya, dimana Dajjal akan datang membinasakan kita. Ya, kalau konsep ini kan prinsipnya sama, siapapun kan pada ada ujung kiamat ini kan ada kiamat. Jadi Pak Simbolon, mengapa orang karena takut? Jangan pernah menyembah Tuhan karena takut, tapi menyembah Tuhan karena Allah itu sungguh amat baik, maha pengasih dan maha penyayang. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang, patut kita sembah dia karena tidak ada Tuhan seperti dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Melvin. Ini jadi saya langsung kalau sudah puas langsung saya jalankan tugas saya.
Ya, tadi mengenai hukum Allah ya Pak Pendeta Kris sampaikan ya. Itu Iya, karena kalau ada bagaimana kan hukum Allah? kalau Karena gini ya Pak Simbolon, karena dikatakan bahwa moralitas itu hanya buatan manusia. betul. Nah, Betul Pak. bagaimana? Betul Pak. Jadi awal-awal kenapa ada hukum Allah? Awal-awalnya dulu hukumnya itu adalah buatan manusia. Ya, ini dikaitkan dengan gagasan dari Michael Foucault ya dari Prancis. Dia mengatakan bahwa hukum moral yang ada di dunia ini bikinan manusia dan bisa dilaksanakan karena ada kekuasaan yang memaksa. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa tidak memiliki legitimasi. Nah, itu kenapa disebut hukum Allah? Ya, ini saya cerita sedikit. Di dalam Perjanjian Lama itu ada 3 hukum. Ya, ini bukan kuliah ya, tapi saya paparkan sedikit ini. Saya biar Pak Excel juga dengar nih tamu kita. Jadi ada 3 hukum. Jadi hukum moral, ya, hukum moral itulah hukum Allah, hukum Taurat, ya. Kemudian ada hukum seremonial. Jadi kayak dulu ada hukumnya mengenai bagaimana penyembahan, ya, bagaimana sunat, ya, itu seremonial. Kemudian yang sudah ditinggalkan ketika Yesus datang itu sudah tidak dipakai lagi. Dan kemudian ada hukum yudisial. Ya, di sini ada kalau tidak bayar perpuluhan kamu akan mati katanya. Ya, mata ganti mata, yudisial. Jadi ketika hukum yudisial itu memiliki kekuatan untuk eksekusi. Ya. Sementara kalau hukum Allah itu tidak. Jadi makanya dikatakan hukum Allah itu adalah hukum moral. Kenapa? Hukum moral karena dia berhubungan dengan manusia sebagai individu. Karena yang memiliki moral itu hanya manusia, bukan hewan. Ya, jadi maka disebut hukum moral. Kalau hewan tidak termasuk di dalam hukum Allah. Dan kemudian kenapa disebut hukum moral? Karena hukum ini akan memperbaiki manusia sebagai individu. Jadi hukum Allah itu adalah hukum kehidupan. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai rambu-rambu. Dia membimbing kita ke arah kehidupan yang benar. Tetapi kalau kita menjalankan itu semua, itu tidak menyelamatkan kita. Ya, sebagai contoh seorang muda yang dikatakan bertemu dengan Yesus, apa yang harus saya lakukan lagi? Lakukan hukum-hukum Taurat itu. Oh, sudah saya jalankan, ya kan? Kalau begitu, kamu jual seluruh hartamu dan ikut saya, bagikan kepada orang miskin. Oh, langsung no way, gitu kan? Nah, berarti itu sudah berbeda pandangan gitu loh. Karena hukum itu adalah sebagai guru untuk menuntun kita kepada yang benar. Jadi hukum moral itu ada di dalam hati. Kalau di sini dikatakan di Roma 2 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu ada di dalam hati setiap manusia. Jadi bukan karena harus dipaksa-paksa. Hukum moral itu tidak bisa dieksekusi kok, tetapi dia membimbing kita, hukum-hukum Allah itu membimbing kita ke arah kehidupan yang benar, yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Silakan. Ya, Pendeta Denny mau bertanya, Pendeta Denny? Silakan Pendeta. Nah, saya mau bertanya seperti pertanyaan yang Pak Simbolon tadi tanyakan sebelumnya. Banyak orang kan kalau menaati hukum itu karena takut konsekuensinya. Wah, nanti saya ditangkap polisi, kena tilang, bayar 500.000. Padahal bisa buat makan-makan kita kan 500.000, tapi ketilang. Ya udahlah, saya menurutlah kalau gitu. Daripada saya ketilang. Sudut pandang kita mengenai hukum, penurutan terhadap hukum ini, apakah sama cara pandang dunia dan juga cara pandang dari hukum yang Tuhan berikan? Itu yang menggelitik saya, Pak Simbolon. Baik, Pak Pendeta. Itu saya sengaja memang nggak langsung saya sampaikan supaya ada pertanyaan, gitu, Pak Pendeta. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya dilengkapi dengan kemudian menjadi hukum kasih. Karena sebenarnya kalau kita melihat struktur dari ke-10 hukum itu, hukum 1 sampai 4 itu bagaimana kita mengasihi Allah, ya. Kemudian hukum yang sisanya, ya, 5 sampai 4, sisanya 6 itu adalah hubungan dengan manusia. Jadi Allah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan kemudian hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang yang begitu baik, ya, kalau Allah itu begitu baik, dia menebus kita, membimbing kita, kita akan sangat, saya boleh mengatakan, takut untuk berbuat salah gitu loh. Bukan takut kepada Tuhannya, tetapi
takut sekali berbuat salah. Kalau saya begitu baiknya dengan Pak Excel ini gitu ya, saya baik, saya perhatikan dia, ya kan, kalau ada masalah saya bantu, kita saling tolong. Apakah mungkin Pak Excel tega harus takut sama saya? Dia tidak takut, tapi dia takut untuk berbuat salah karena sudah diberikan begitu banyak kebaikan. Manusia sudah salah, ditebus lagi, anak yang tunggal lagi, ya, menebus manusia. Itu luar biasa. Jadi kita tahu begitu besarnya kebesaran Tuhan itu, begitu benarnya Dia, begitu kita berdosanya dan tidak berdayanya kita, sehingga kita takut berbuat salah. Jadi bukan takut. Jadi kita begitu mengasihi orang yang begitu baik. Masa sih kita balas dengan air tuba, air susu dibalas dengan air tuba? Jadi seperti itu. Dan Injil itu tidak dapat dipisahkan dari hukum Allah. Itulah isi Injil itu. Boleh begini, dilarang begini. Bukan sebenarnya kalau kamu begini saya hukum, nggak ada itu. Ya, tapi kita diarahkan. Ya, kita sudah diarahkan, udah syukur. Kalau kita mau tanya, Pak, arah pom bensin sebelah mana? Oh, Bapak lurus aja, belok kiri, belok kanan. Itu sudah diarahkan, tapi tidak akan menyesatkan gitu loh. Itulah begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga ya kalau saya membaca ya, untuk semua aturan dan konstitusi hukum di Amerika Serikat dan Eropa itu berakar dari Alkitab, ya, dari hukum moral, dari 10 hukum. Beda kalau kita orang Belanda, ya, inlander, kita yang jadi korban terus gitu ya. Kalau di Amerika dan di Eropa, hukum-hukum itu dibuat berdasarkan dari hukum moral ke 10 hukum loh. Luar biasa di sana. Nah, Indonesia belum bisa seperti itu, masih jauh kita, ya. Gitu. Itu aja Pak Pendeta, pendapat dari saya. Mungkin nanti dari keynote speaker lah itu yang bisa merangkum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini sangat menarik ya pelajaran kita, dan sungguh mengalir sekali diskusi obrolan kita ini, sehingga waktu itu cepat sekali berjalan, dan sudah hampir 1 jam kita akan selesaikan ini. Dan maka kita sudah lihat bagaimana hukum Allah, dan menjadi bagian terakhir ini kita minta Pendeta Melvin Mala untuk bagaimana melihat secara summary ini dari pelajaran kita tentang penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Bagi orang berdosa, aturan itu jadi beban. Itu seperti hidup dalam neraka. Tetapi bagi orang benar, hukum atau aturan itu adalah sukacita. Itu kebahagiaan. Mengapa orang susah kalau ada aturan? Karena dia tidak menuntut. Karena dia memakai pandangan. Banyak orang di dunia mau dia gunakan sudut pandang pribadinya. Itulah sebabnya Tuhan mengajari kita, memberikan penglihatannya apa yang harus diikuti oleh manusia. Dalam penghujung acara kita ini, saya mau katakan kepada kita semua, ya pemirsa di mana saja pun saudara berada, dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini begitu rumit. Kalau mau tenang dan kalau mau menikmati kehidupan yang kudus, siapapun saudara, apapun agama saudara, suku saudara, saya boleh katakan, bacalah Alkitab. Ya. Jangan takut Anda menjadi orang Kristen. Jangan Anda takut masuk ke sekte tertentu atau denominasi tertentu. Tetapi pada kesempatan ini saya mau katakan, supaya jangan Anda linglung dan bingung, tidak ada arah yang jelas, bacalah Alkitab. Karena Alkitab memberikan jawaban, semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia ini. Saya boleh katakan itu. Pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh dunia dan orang-orang pintar, orang-orang yang tidak tahu sekalipun membaca, jawabannya ada dalam Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudariku pemirsa, dimanapun saudara berada, jangan takut Anda menjadi orang Kristen. Tapi Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia kalau membaca Alkitab. Jadi bagi pemirsa yang mendengar siaran ini, ya kapanpun, pastikan Anda memiliki Alkitab. Ini pendeta yang satu ini mau mengkristenisasi. Tidak. Saya tidak sedang berbicara supaya Anda
menjadi orang Kristen. Tapi saya mengingatkan, kalau mau hidup kita mau tenang, dan kita mau menyembah Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang sungguh maha pengasih dan penyayang, miliki Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, saudara hubungi host yang menyelenggarakan acara ini. Akan dikasih free, gratis sama Anda. Kalau butuh lebih banyak, kita bisa kontribusi. Karena inilah buku penuntun yang diberikan oleh Allah. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Itu yang bisa saya tambahkan dalam kita bersyukur memiliki Alkitab. Karena itulah rencana Allah bagi kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pendeta Melvin Malau atas keynote dan summary dari pelajaran pekan ini. Jadi saudara-saudara pemirsa, maka sudah selesailah obrolan ini. Semoga menjadi berkat dan saudara bisa menikmati dan bisa menjadi menambah referensi saudara untuk belajar atau untuk membahas nanti pada Sabat di depan ini. Baik saudaraku, kita akan tutup segala obrolan kita ini dengan doa. Maka dengan hormat kami minta kesediaan Pendeta Melvin Malau untuk doa tutup. Kita bersatu beribadah dalam doa. Maha besar Allah kami yang sungguh ajaib, maha pengasih dan maha penyayang, melalui acara obrolan rohani yang telah kami laksanakan pada saat ini, dengan satu tujuan supaya nama Tuhan Allah dipermuliakan, dan kami tahu dengan jelas kisah kasih Tuhan yang ajaib dalam perjalanan hidup kami dunia yang sudah ambil bagian dan bahkan pemirsa yang akan mendengar tayangan bahkan siaran ini. Kami semua menyadari bahwa ada Allah yang ajaib, Allah yang esa, Allah yang sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, dan Allah menjadi penebus bagi manusia. Kiranya benih-benih kebenaran menjadi bagian kami semua. Pada akhirnya, jika Engkau datang, Khalik pencipta kami yang telah menciptakan kami, datang ke dunia ini untuk membawa kami pulang ke tempat kekekalan. Kami didapati setia dan kami bersuka cita menyambut kedatangannya oleh karena kami tahu konsep-konsep tentang Allah yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah pertemukan kami dalam program ini. Terpujilah Engkau, kami mohon ini di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta Melvin atas doanya. Saudara-saudara, demikianlah obrolan rohani Setomo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Pendeta Melvin Malau, pimpinan kami, untuk boleh memberikan sumbangsi tentang obrolan rohani ini. Dan juga ada sini Saudara Excel Hadriadi, thank you sudah join juga. Dan pemirsa semuanya, semoga selalu stay tune, nyalakan lonceng di YouTube channel kita. Setiap ada pelajaran baru akan masuk notifikasi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa lagi di pekan depan. Kita akan membahas yang pelajaran yang berikutnya, Yesus sebagai Guru Agung. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.